Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di pagi hari ini lebih tepatnya ini bengkel kita baru buka. Ini ada garapan dari kemarin nih. Ini udah berapa hari di sini karena belum kegarap ya. Ini langsung saja dengan permasalahan. Ini motor ini habis keluar dari bengkel. Ya menurut info dari yang punya motor ini udah 4 hari di bengkel sebelumnya. Ya, tidak kunjung sembuh. Ini masalah di bagian kelistrikan. Menurut info dari yang punya motor, dan yang punya motor dapat info dari bengkel sebelumnya, ya, yang dititipkan amanat ke kita di sini bahwasannya katanya pertama di bagian fuel pump tidak dengung. Ya, fuel pump tidak dengung. Terus sinyal positif dan negatif yang dari ECU ke bagian fuel pump itu ada ngomongnya, tapi anehnya tidak dengung ya. Dan yang kedua, di bagian sinyal negatif dari injektor, yang ke injektor dari ECU ke injektor ngomongnya nggak ada, tapi sinyal positifnya ada. Dan yang ketiga, sinyal negatif yang ke bagian coil tidak ada, tapi sinyal positifnya ada. Ya, ini penyakit lumayan nih kayaknya. Tuh bekas bekas bongkar pasangnya nih, udah mah warnanya putih. Nih banyak oli tuh, belepotan. No ke sini spakbor belakang. Oke ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, masalah di motor Vario Tekno 125 yang old nih. Ya, coba kita buka di bagian jok, buka jok nekon. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, kita bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan nih masalahnya bisa sembuh gitu. Nah, kita bermulai dari sini. Nah, ininya udah nggak ada. Hah? Radiator ngaracak itu. Air radiator ngaracak mana? Oh iya, air radiatornya juga bocor tuh. Tuh. Wah. Oke lah, di sini nanti untuk ke bagian mesin dan ke bagian radiator, yang penting kita fokus ke kelistrikan dulu, ke fuel pump dan injektor dan juga coil sinyalnya gitu. Pokoknya kita aktifkan di bagian fuel pump supaya dengung. Coil bisa memercikan api. Kalau misalkan coil tidak ada sinyal negatif, coil tidak akan memercikan api gitu. Injektor kalau tidak ada sinyal negatif, otomatis injektor tidak akan nyembur gitu ya. Intinya berarti fuel pump tidak dengung, coil tidak ada pengapiannya ya di bagian kabel coil. Dan yang ketiga, injektor tidak nyembur. Nah, itu mungkin ya masalahnya, masalah utama yang diperbaiki tidak kunjung sembuh. Nah, kita coba perbaiki. Nah, sebelum kita buka lebih lanjut lagi, sekarang kita coba kontak. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Set, ini menyala. Lampu check engine menyala. Nah, ini di sini sudah menentukan bahwasannya ini kan nanti berkaitannya pada sinyal negatif yang masuk ke bagian fuel pump ya. Dimana di sini saat kita kontak pertama, sebelum mesin menyala, ceklek ya, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik dia mati. Itu sama dengan sinyal di bagian fuel pump. Saat kita kontak pertama dia ada sinyal negatif, 1, 2, 3, 4 dia mati, sinyal negatif. Nah, itu satu arah, satu jalur sinyal negatif di sini ke bagian lampu check engine. Sinyal negatif ini satu arah. Ya, berarti dari secara logis ya, di sini ada saat dinyalakan nyala selama 4 detik dia mati. Secara logis berarti ke sini juga seharusnya ada sinyal negatifnya. Ya. Kalau tidak ada putus arus di tengah jalan, tapi menurut info bengkel sebelumnya katanya di sini ada sinyal negatifnya dan sinyal positifnya ada. Nanti kita cek secara bertahap apakah benar gitu ya. Berarti untuk sementara kalau misalkan kontak ini nyala dan lampu cek engine ini nyala, berarti secara logis untuk sementara ya tidak ada masalah di bagian ECU. Tidak ada masalah ya.
Nanti lebih jelasnya nanti kita cek secara bertahap saja nih. Sekarang kita kontak, coba dengung apa enggak nih. Kontak. Dengerin secara seksama. Paihan. Kontak. Paihan. Kontak. Terus secara kontinu. Nggak berdengung sama sekali ya, nggak ada berdengung sama sekali, cuman perasaan ada suara saat dikontak, tek, bunyi tek di bagian dalam sini, cuman perasaan. Coba aja lah nanti kita cek dari sini sinyalnya. Nah sekarang sebelum kita cek lebih jauh, karena ini masalah tidak sepele ya masalahnya, jadi kita buka semua cover body, kita buka ya, semuanya dari mulai box belakang sampai box depan supaya lebih detail lagi kira-kira masalah di bagian mana. Tapi untuk di bagian perkabelan ini sudah dililit ulang loh. No, ya. Ini isolasinya baru, belum lama. Oke. Nah, ya. Sekarang kita buka code box na kabeh. Ya jadi Allah Akbar. Nah ini sedikit info ya teman-teman, untuk karyawan kita di sini ini pada libur semuanya, nggak ada ya. Ini cuman adik saya nih yang bantu-bantu, ini pada libur jadi agak sedikit kesusahan, cuman tenaganya cuman 2 orang doang gitu. Andaikan malam yang sepi. Ya, mau ikut ya. Ya buka ya, buri ya. Untuk pembongkaran kita tidak skip ya. Kalau ada yang komen, Bang yang inti-intinya aja, dia jadi ya. Bukan kayak luka dia biasanya apa. Nah, ya kalau misalkan ada yang komen, Bang yang inti-intinya aja, yang penting-pentingnya aja gitu, yang divideoin. Bodoh amat ya, kita record secara full aja. Kalau misalkan sejam, 2 jam ya biarin gitu. Menurut Anda ini tidak penting pembongkaran di bagian ini, tapi menurut teman-teman pemula yang baru mengenal seputar otomotif, ya mungkin hal sepele menurut teman-teman, tapi menurut dia sangatlah penting gitu ya, untuk mencari referensi, bongkar box, cover body dan memperbaiki sebagainya gitu. Makanya untuk video konten-konten saya yang sebelumnya dan sampai sekarang, kita tidak potong-potong, tidak skip-skip, apa adanya gitu, layaknya seperti live streaming gitu. Tapi kan kalau misalkan, kenapa Bang nggak live streaming aja? Kalau live streaming ya, nih mungkin kameranya di sini kurang support ya, dan juga sinyalnya juga kurang bagus. Nanti hasil ke videonya kurang bagus, pecah-pecah gitu. Tidak jernih. Bisa teman-teman lihat aja ke live streaming atau video konten live streaming saya di sebelumnya, lihat aja kualitasnya tidak sebagus di record di video gitu. Kalau live streaming kualitasnya kurang bagus. Terus kadang-kadang lagi di handphonenya nih nggak bisa. Kalau live streaming kan harus terus, waktunya terus berjalan ya. Jadi kalau misalkan sejam 2 jam tanpa matikan kameranya suka panas terus mati sendiri gitu. Otomatis kan buntu nantinya, kontennya buntu, nggak ada terusnya, cuman sepotong doang, nggak ada kesimpulannya, nggak sampai beres gitu. Tapi kalau direkod kayak gini, misalkan sejam, kamera udah panas nih, mati, nah nanti kita sambung lagi gitu. Kalau live streaming nggak bisa.
Nah, ini kabel. Ini kabel switch standar samping udah diputus nih. Ini udah nggak ada. Kabelnya ini bekas jumper mungkin. Pada sobek, bekas ditusuk-tusuk mungkin. Mudah-mudahan ini masalahnya ketemu, ya Allah. Buka harap. Nah, ini baru kepegang aja copot. Ini gak ada bautnya. Nah, ini juga masih kendor-kendor. Oh, bau dan ya. Nah, ini juga nggak ada bautnya. Ini juga dilem bekasnya no. Bismillah aja lah. Soalnya ini memperbaiki sisa gitu. Kalau memperbaiki sisa itu lumayan agak mumet karena bekas orang. Terus kabel bodinya ini tuh dapat lilitan-lilitan berantakan kayak gini. Ini mah lumayan mumet kayaknya nih. Untuk memperbaiki juga mau nggak mau ini harus dibongkar di bagian kabel ininya, solasinya dibuka lagi. Karena kita nggak tahu ya kondisi dalam lilitan di bagian kabelnya, gulungannya. Nih, perkabelannya gimana, sambungan-sambungannya gimana, takut ada yang putus, takut ada yang salah sambung atau gimana, jalur-jalurnya. Nanti misalkan kalau kita perlu bongkar, ya bongkar di bagian kabelnya gitu. Nanti kita fokus ke cek ini aja dulu, cek sinyal positif dan negatif ke bagian ke bagian full pump, dan cek sinyal positif dan negatif ke bagian injektor, dan cek sinyal positif negatif ke bagian coil gitu. Mana nih coilnya? Coilnya sebelah sini nih. Pagi-pagi udah dapat masalah seperti ini. Sebagai mekanik yang harus selalu siap memperbaiki hal apapun gitu. Yang penting kita udah bicara dengan yang punya motor, mudah-mudahan bisa gitu. Adapun jika pemikiran kita buntu habis, tidak kunjung sembuh, kita minta maaf gitu. Karena namanya juga manusia biasa, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Saya juga pasti ada kekurangannya. Bahkan saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. No, kabelnya bro. Nah,
Nah. Tuh ya. Nih. Wow. Ganjel ya. Nah. No. Kabelnya rungkad. Ini sudah dirurut semua kabelnya kayaknya no. Karena isolasinya baru semua, dari mulai bawah sampai ke atas, bungkusannya baru semua. Coba kita kontak. Aki kenceng, tapi saat di double starter cuman gerak kayak gini doang nih. Tandar nakon, tandar adekan itu ya. Oh guys dibuntungan ya sekarang. Oh tanggit guys, sandarkan deh, sandarkan be. Nah, berarti standar lagi dibuntungan kita pokok. Coba remburi, switch remburi ini fungsi buat. Lihat. Nah, cuman gitu doang. Nah, Pak pencet klakson. Sambil ditekan ini pencet betet. Nah kalau dari baterai kayaknya nih saat di double starter dibarengi dengan klakson tetap nyaring. Berarti untuk ponisan pertama di bagian baterai masih aman. Tapi kok ini starternya berat kayak gini. Nah jika starter berat kayak gini, bisa jadi di bagian sini, soket di bagian sini nih meleleh, bisa jadi. Tapi soketnya bagus soketnya. Nanti kita mulainya dari sinyal negatif fuel pump supaya dengung dulu, dan sinyal negatif coil, sinyal negatif ke bagian injektor, karena kita dapat info dari bengkel sebelumnya sinyal negatifnya yang nggak ada. Tapi untuk di bagian fuel pump ngomongnya ada positif dan negatifnya. Jadi kita tidak fokus ke bagian starter. Ini starter nggak ada, di starternya berat. Ini bisa jadi dari sini kabelnya, nanti kita rapatkan ulang. Bisa jadi dari sini soketnya meleleh, bisa jadi dari ininya apa, sensor nih, sensor apa yang penggerak starter, CKP atau apa ya di bagian sensornya, bagian dalam magnet yang ada sensornya itu nempel ke bagian spool. Biasanya dari situ masalahnya gitu. Oke, nanti bisa jadi juga dari baterai. Nah sekarang kita cek dari sini, coba on, iya non, ambil test pen. Ini kita pahami dulu dari kabelnya nih teman-teman ya. Nih, ini yang dua, yang coklat strip kuning, ya ini sinyal negatif, yang dari ECU, ya. Terus yang hitam strip putih, ini sinyal positif. Standby saat kunci kontak jeklek, dia selalu standby ada. Saat dikontak, selama dia masih kontak, ini akan mengaliri sinyal positif 12 port selama-lamanya, selagi kontaknya on gitu. Paham semua kontaknya. Kalau yang dua ini, biru strip hitam dan kuning strip putih, ini untuk ampere bensin. Ini tidak ada patokan untuk menyalakan fuel pump ya. Ini cuma indikator bensin aja. Yang kabel dua kuning strip putih, ya kuning strip putih lah ini ya. Kuning strip putih dan biru hijau strip hitam. Nah sekarang kita cabut aja, ngeceknya jangan dari kabel dari sini, yang dari dalam, dari sini. Pakai, nah ini ke masa, bisa ke masa baterai, biar lebih yakin aja ke masa baterai aja nih. Tadi polos kan? Karena kita mau ngecek sinyal positif dulu. Sinyal positif yaitu ke bagian minus baterai. Kalau mau ngecek sinyal positif, sebenarnya bisa ke bagian body juga. Nanti untuk memperyakin aja ke baterai. Kalau misalkan ke baterai connect, nanti kita cek ke bagian body. Takutnya masa ke bagian bodinya tidak connect gitu. Nah, colok ke kabel nih, kabel hitam. Kabel hitam strip putih nomor 2. Nah, di situ pas kita tempelkan karena yeuna. Karena besina. Guys. Nah, sekarang kita kontak on, nyala apa enggak? Nah, ini sinyal positifnya ada. Tuh. Selama dia dikontak, dia tidak akan mati, selalu stay. Ya. Nah,
Sekarang kita matikan. Sekarang tempel ke bagian masa bodi. Kira-kira ada apa enggak? Masa sini aja nih, jangan jauh-jauh. Tempelin lagi kontak. Ada. Berarti minus baterai. Ini terkoneksi ke bagian bodi batangan, ke bagian mesin sekarang. Karena masalah juga kalau tidak connect ke bagian mesin. Nah, ya kontak. Ceklek. Ada. Ya, berarti sinyal negatif yang dari baterai ke bagian kerangka, ke bagian bodi mesin ini terkoneksi. Nah, sekarang sinyal negatif. Untuk mengecek sinyal negatif, ini dari sini ke minus ke sinyal. Untuk mengecek sinyal negatif yaitu ke positif aki, bukan ke bagian minus aki. Nah, sekarang kabel kuning, coklat strip kuning. Aduh, lepas nih. Nah, ini dikontak, yang normal dikontak ceklek 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ini mati seiring dengan lampu check engine di bagian sini. Lampu ini menyala, ini juga menyala. Lampu ini mati, ini juga mati gitu ya. Terkecuali saat menyala mesinnya. Kalau saat menyala, dia selalu continue. Seiring perputaran mesin 360 derajat dia akan mengirimkan sinyal negatif ke bagian kabel coklat strip kuning gitu. Sekarang kita kontak. Ada ya. Tuh 2, 3, 4 ada. Nah, kalau di bagian sini dicek kayak gini, ini ada sinyal positif dan sinyal negatifnya ada. Apalagi kalau bukan masalahnya di bagian dalam tangki gitu ya. Karena secara logis positif negatif udah ada, tapi kok masuk ke bagian dalam ini tidak dengung. Berarti kita tidak fokus ke bagian kabel dulu, karena sinyal positif dan negatifnya udah ada. Kok ini nggak dengung? Berarti masalah di bagian dalam sini ya. Bisa di bagian rotak, bisa di bagian fuel pumpnya, jalur soket di bagian sini bermasalah gitu. Coba kita buka on, kontak mati. Pokoknya kita cari dengung dulu nih, minimal bisa dengung aja gitu. Nih, tekan nih, pakai obeng min, tekan. Ya, tekan, klek, empat. Nah, tarik. Nah, sekarang buka. Kira-kira pemasangan kabelnya pas apa enggak gitu. Nah, langsung jerok. Ya, kumpulkan bonda. Cabut. Nah, oke. Sekarang ke sini aja nih. Di dia. Makardus. Kalau ini mah yang terkelupas nih kabel ampere bensin. Kalau untuk jalurnya sih ini udah sesuai ya. Ini sinyal negatif yang dari rotak, ini sinyal positif yang dari rotak. Soketnya sini akur. Emang jalurnya kayak gini, negatif, positif. Ini untuk ampere bensin. Coba kita buka, kita langsungkan nanti ke bagian aki ini dengung apa enggak gitu. Nah, obeng jangan nyongkel ya. Coba kamera ceklannya. Hari sepatu Yusuf sekolahnya.
positif negatif bener. Nah untuk pengecekan rotak, ini rotaknya atau apanya yang rusak, kita langsung ke sini aja nih, ke bagian baterai. Karena ini secara tidak langsung tidak menggunakan AC ya, tidak menggunakan AC, dia langsung positif negatif 12 volt gitu ya. Jadi tidak menggunakan AC. Beda lagi kalau untuk Mio J, motor Yamaha Matic yang injeksi itu harus menggunakan AC, jadi tidak support kalau langsung 12 volt gitu. Ini ke positif ya, ini ke negatif. Ini kalau misalkan rotak ini berfungsi, dia akan getar. Tuh. Ini tidak bergetar, melainkan dia cuman konslet doang kayak gini, tuh fokus. Nah, tuh nyala doang tuh, fret, tapi tidak getar di bagian rotak. Tuh, tidak getar. Rotak diam aja gitu. Tuh. Aturan kan bunyi. Tuh. Ini mah jelas rotak yang bermasalah, Kang Bro. Rotaknya rusak. Rotaknya rusak. Rotak. Ini rotak kita ngambil dulu, nyari dulu ada apa enggak nih stok di kita. Nah, nih ada nih Kang Bro nih. Tuh. Nah, kita coba nih kalau rotak yang oke, yang normal. Nih. Ini kita pasang ke positif yang merah. Juga kendor, nanti kita kencangkan. Negatif yang hitam. Nih, pasang nih. Tadi top. Ini positif. Ya. Nanti dia akan bunyi nih. Nih dengerin nih. Tuh. Nah, kan dia bergetar. Seng. Ini jangan terlalu lama karena di sini kering, nggak ada BBM-nya, nggak ada bahan bakarnya gitu. Nanti rusak lagi rotak yang baru. Yang ini. Nah, ini rusak. Nah, sekarang kita pasang yang baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita satu persatu masalahnya kita pecahkan gitu. Ini ke negatif. Tapi ini kendor ya. Kita rapatkan dulu nih. Nanti kena getaran dia bisa lepas gitu. Nah, ini berhubung orang yang nggak menyaksikan di sini, ini suruh nonton aja videonya gitu, biar lebih tahu lagi pusat masalah di bagian mana saja. Kita memperbaiki secara logis ya nih, biar yang punya motor paham gitu, masalahnya motor dia itu di bagian mana. Pertama di bagian rotak di sini. Ini udah jelas-jelas rotaknya rusak. Adapun kalau sudah baik, sudah nyala misalkan, mau dilepas lagi juga oke, kita lepas. Pasang. Ini pemasangan o-ring, ini pasang di sini ya teman-teman. Kalau dipasang dulu di sana suka lepas, suka ngelipat. Jadi pemasangan o-ringnya di bagian rotaknya aja. Nah, tekan, ceklek. Sekarang kita pasang ini. Nah, ini bagian sini. Nah, lubang di bagian sini ini sejajar dengan ini apa? Dengan pampers. Tapi kita buka dulu. Di sini kan ada o-ring lagi. Takutnya o-ringnya nggak pas. Nah, ini juga udah nggak ada. Ininya pengaitnya satu. Pengaitnya udah nggak ada satu. Oke lah, untuk pengaitnya nanti kita
inikan lagi. Nah, oke. Yang penting ini kenceng. Satu pengait yang penting kenceng. Dua pengait kalau tidak kenceng percuma. Satu pengait kenceng nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke. Udah. Sekarang kita pasang Kang Bro nih. Sorry, jadi pasang kabelnya. Kameramannya diam aja, kabelnya nggak belum dipasang, lihat. Ada. Al insanu mahalul hotowanisyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa. Bener itu sih? Iya non. Oh, nah. Dalil nak Hadis nak. Ya, oke GF jama pinter mangan nilai iya mah. Guys. Kalau ada yang salah dalam segi perkataan minta maaf ya Kang Bro. Kalau ada yang salah ya dibenarkan gitu. Oringnya juga masuknya jangan ke sini nih Kang Bro, ke bawah nih. Nah oringnya juga udah melar. Oring mau ganti aja nih, udah nggak masuk nih, aturan di bawah sini. Oringnya udah gede, udah pegar. Nanti berpotensi bocor BBM, nanti diisi full dia bocor. Nah, kan oke tuh. Nah, tadi mau pasang dia, bawa untuk. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, aku takkan kesepian. Ibarat orang Nah, sekarang kita pasang lagi Kang Bro. Nah, pasang kabel nabeh lah ya. Ini tahu tadi dengerin dengungnya. Kalau misalkan normal dia langsung muncrat. Impact nabeh kaberan bensin. Dia di kontak langsung muncrat gitu. Kalau misalkan normal kontak. Kontaknya rada tegasnya ya. Tuh. Tuh kan. Nah, oke, ini udah oke ya nih. Ini nggak usah didengerin dengungnya. Kalau di sini muncrat, berarti otomatis udah dengung gitu. Kalau misalkan tidak dengung, dia tidak akan muncrat. Tapi kalau muncrat, ya udah pasti dengung gitu. Pasang. Nah, udah. Nah, sekarang nih biar teman-teman lebih kontak. Kedenger nggak? Lagi.
Udah normal. Untuk dengung sudah terpecahkan. Di sini rotak yang bermasalah. Sekarang cek sinyal yang dari injektor. Cabut kod. Cabut jarum pentol out. Jarum pentol aja kena wadah iya, wadah tadi ya. Jadi itu wadah kotak. Wadah itu tuh kunci. Nah ininya. Itu. Nih, cek warna hitam strip putih, sinyal positif. Nah, colok nggak nyata? Mana? Nah, ini ada dua kabel. Kabel hitam strip putih ini harus positif. Standby, output dari kunci kontak. Selama dia di kontak on, ini akan selalu stay 12 volt. Nah, warna pink strip biru ini harus negatif, ya. Kalau ini sinyal negatifnya beda keluarnya. Saat mesin berputar, dia baru keluar sinyal negatif. Tak, tak, tak. Dari putaran mesin. Setiap putaran mesin 360 derajat dia akan keluar klip, klip, klip. Tidak dengan sinyal massa yang ke bagian fuel pump. Kalau sinyal massa yang ke bagian fuel pump, ini seiring dengan ini di kontak, dia nyala, ini juga nyala, dia mati, ini juga mati. Kalau ini enggak, setiap mesin berputar, dia keluar sinyal negatif, klak, klak, klak. Gitu, ya. Nah, sekarang kita cek pakai test pen lagi. Kadi ya, udah deket. Nah, tempelkan. Set. Ceklah memolnya trumi mah desa ya. Kontak. Ada. Oke. Ada, selalu stay. Posisi kontak on. Kontak off dia mati. Mati. Oke. Berarti tidak ada masalah. Nah, untuk mengencangkan sinyal negatifnya bisa colok ke sini. Putar ke sini. Set. Klak. Tempelin. Ini sebenarnya harus pakai test pen yang LED. Kalau test pen DC 12 volt ini nggak susah nih, nggak akan kelihatan. Biasa coba aja di engkol. Karena starternya bermasalah. Di engkol. Ada nggak nih? Keluar cahaya nggak? Nggak ada. Udah nggak ada. Oke, cabut. Untuk pengecekannya langsung ke injektor aja, pasang konektornya, nanti cabut injektor, terus diengkol. Dia kalau misalkan normal sinyal negatifnya, dia akan selalu diengkol, dia langsung muncrat di bagian injektor gitu. Buka ya. Nah, buka. Kita pecahkan masalahnya satu persatu. Nah, ini akan ketahuan saat posisi kontak. Ceklan ini ya, ceklan lah. Nah, untuk mengecek injektor, ini takut ada semburan ini bensin. Busi dengan satu syarat, jangan dilepas cuk businya. Kalau dilepas cuk businya nanti ada percikan api, nanti bisa kebakaran. Percikan api dengan semburan injektor dia akan ini. Kod angin hula, kod nambah angin hula tuh. Nih ya, saat di kontak on yang normal ini tidak nyembur. Ceklek. Tuh, nggak nyembur. Tapi saat di engkol dia harusnya nyembur. Ya, saat di engkol harus nyembur. Curut. Gitu. Nanti dulu lagi nambah angin dulu. Yang engkolnya nggak ada, Kang Bro. Nih kira-kira sinyal negatifnya ada apa enggak? Menurut info dari yang punya motor, ini sinyal negatifnya nggak ada katanya. Yang punya motor dapat info dari bengkel sebelumnya juga. Nih coba. Lama ya.
ibarat malam yang teduh. Jangan out, kontak engkol. Ini ada nyembur apa enggak nih? Kontak dulu. Ada tekanan nih ke bagian injektor nih. Yo, engkol. Ada no lagi. Nih, ini sinyal negatifnya ada no. Nih, yo lagi. Tuh, kelihatan nggak? Nah, tuh. Pakai kardus nah dulu. Ini ada. Ini mungkin injektornya yang bermasalah nih. Kalau sinyalnya sih ada ini. Cuman percikannya dia agak, coba rada dihudangkan motor. Kamera rada. Gantinya kalau kamera nah. Nih. Yo. Tuh. Oke. Lagi. Tuh. Ada ya. Tuh. Ada. Oke. Ada kok, udah up. Ini ada kok sinyal negatifnya. Ini berarti injektornya dulu yang bermasalah kayaknya, injektor, karena semburannya tidak teratur, itu agak berantakan. Kita matikan kontak. Coba ambilkan injektor. Ayo jadinya perasaan hijau itu ya. Injektornya coba tinggal satu, Kang Bro. Kita nyari dulu nih. Nih, injektor pakai Vario 110 dulu Kang Bro. Nih nggak apa-apa, nggak masalah. Kita korbankan alat kita untuk menganalisa suatu masalah. Adapun mau dibeli apa enggak terserah, bebas. Mau dibeli ya mangga, nggak dibeli juga ya gitu. Paling motornya nggak nyala. Yang penting udah ketahuan masalah-masalahnya di mana saja gitu ya. Sekarang cabut injektor yang lama. Nah, soketnya terus ulah eta na manggeus ieu nabe ya. Nah, cabut eta na. Nah, goyang-goyang. Karena kalau nggak kena pakai obeng bin. Iya ya. Obeng bin. Itu obeng bin. Tuh. Ya, sekarang injektor baru ya. Nah. Keras banget. Coba nu bulat. Ya cocok kalau bulat. Biasanya mudah, ini keras nih. Sealnya rapat mungkin. Udah dikit lagi, bentar lagi. Edan. Super banget. Coba pakai nu bulet. Kunci L. Ini keras banget ya. Biasanya nggak keras gini. Goyang-goyang aja lepas. Ini sampai keras kayak gini. Mungkin o-ringnya terlalu besar kali. Coplok. Nih udah lepas nih Kang Bro nih. Nah, ini masangnya biasanya kalau ada bensinnya kayak gini susah. Coba aja dulu. Nah, ternyata enggak. Nah, udah kayak gini tinggal pasang. Jangan dulu dipasang, dicoba dulu semburannya normal apa enggak. Ntar dulu. Ini takut ngancleng nih. Pakai kardus lagi. Ntar dulu. Kontak.
Nah, engkol rada tanjur ke motor. Kayak lah kamera nagat tuh. Biar lebih jelas nih, biar penonton lebih menjiwai lagi masalahnya engkol. Nah. Lagi. Nah, semburannya udah bagus. Mengabut. No, lagi. No. Udah, mantep, udah. Ini udah. Oke. Pasang lagi baut jakon. Nanti juga nih, kalau misalnya sudah menyala mesinnya, nanti kita coba pakai injektor yang lamanya lagi gitu. Kalau misalnya pakai yang lamanya oke, ya pakai yang lama gitu. Harus lumayan harga injektor ya Mang Bro ya. Nih, Mang Bro, Kang Bro. Ini di atas 100.000. Ini di atas 100.000 injektor. Oke, kita cek pengapian yang dari kuil. Ini sinyal negatifnya ngomongnya nggak ada. Kalau sinyal negatifnya nggak ada, otomatis pengapian yang ke bagian businya juga nggak ada gitu. Output yang dari coilnya juga nggak ada. Kita coba aja nih, lihat. Gampang kita cek sinyal negatif di bagian sana. Kita langsung saja output dari coilnya. Kalau misalkan mengeluarkan percikan, berarti secara logis sinyal negatif yang ke bagian coil ini ada gitu, dan sinyal positifnya gitu. Ini ke bagian sini aja nih yang dekat. Tadi baju udah. Coba engkol. Ada loh. Lagi. Ada loh. Ada. Ya teman-teman lihat. Nah, ada up. Cuma apinya agak kecil. Busikot. Kata siapa sinyal negatifnya nggak ada? Kalau misalkan kuil keluar percikan, berarti sinyal positif dan sinyal negatifnya ada gitu. Ya. Arus yang masuk ke bagian kumparan primer dan kumparan sekunder ke bagian koil itu ada gitu. Kalau misalkan dari koilnya udah keluar api, berarti secara logis ada dong gitu, sinyal negatifnya. Panjang ya? Hah? Iya deh, dibuka, dibersihan. Oh iya. Nyadi dulu. Jadi lo kunci busi baik. Kunci busi. Kita lihat businya nih. Takut tak gagang kadul tak. Tadi palu tak. Eta buka di dia. Di dia. Kalau kenapa pakai lengan be? Cabut. Nah, di bagian busi ini oke. Dari segi fisiknya kita cek aja nih. Kalau businya nggak konslet, ini cahayanya kelihatan nggak? Coba kak. Kalau businya nggak konslet, hah? Kamera bisa digelapin. Kurang? Bisa diatur kontras. Oh ya gitu. Nih, kalau businya nggak konslet, dipegang kayak, aduh, nyetrum guys. Aturan dipegang kayak gini nih, aturan nggak nyetrum, kayak ulah. Kalau businya yang nggak konslet, dipegang dari sini nggak akan nyetrum, tapi ini enggak. Tadi mah ada kesalahan teknis, mungkin kepegang di bagian ujungnya. Nah, kelihatan? Oke.
Kelihat ya? Kita zoom. Takutnya di record ini nggak kelihat cahayanya. Oke. Aduh, nyetrum deh kaca kau. Udah biarin. Busi oke. Cuman di sini ada suara tik tik tik. Takut ada bocor di bagian kuil. Nanti kita ini. Oke, kita pasang. Kita coba nyalakan. Mudah-mudahan nih. Kontak napehan. Mudah-mudahan udah bisa nyala gitu. Kalau secara logis ya ini harusnya menyala ya, karena semburan dari injektor ada, full pump sudah dengung, pengapian pun ada. Kalau untuk di bagian kompresi ini rasanya di engkolnya juga keras tuh di engkol ayahnya ya, putar kencengan di engkolnya keras, berarti kompresi aman gitu. Karena untuk menyalakan suatu mesin itu ada beberapa faktor, terutama faktor dasar, yaitu ada 3. Satu, pengapian harus normal. BBM yang kedua, BBM harus normal ya. Yang ketiga, kompresi harus normal gitu. Adapun nyala normal dan tidaknya tergantung 3 komponen itu. Kalau kompresinya lemah ya nyalanya juga nggak normal. Kalau BBM-nya tidak normal, ya nyalanya juga tidak normal. Ya, kalau kompresinya lemah, nyalanya juga nggak normal. Seberapa besarkah, seberapa normalkah 3 faktor itu? Kalau 3 faktor itu normal semua, ya otomatis nyalanya juga normal. Kalau 3 faktor itu kenormalannya cuma 70%, katakanlah, berarti nyalanya juga tidak akan normal. Cuman 70% gitu, ataupun salah satunya yang bermasalah. Misalkan pengapian normal ya, BBM tidak kurang normal 70% ya, nyalanya cuman 70%, nggak normal. Kalau misalkan kedua-duanya, misalkan pengapian dan BBM itu normal 100%, kompresi normal cuman 70%, ya nyalanya juga sama cuman 70%. Karena ketiga faktor itu saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Satu lemah yang lainnya juga ikut gitu, terbebani gitu. Nah sekarang ini ke bawah. Ini kabelnya nih takut konslet nih kalau ke sini. Coba on nyalain kontak. Ini start di engkol. Tuh itu pletek di mana tak? Coba pegang pakai tangan. Coba deh. Coba. Oh iya mbak. Oh iya mbak. Oh iya. Sensor apa ini namanya? ICP apa ya? Coba engkol B bedas coba hirup. Hah? Ya tak hirup. Sesulit ini kah? Ya teman-teman, ini mudah banget. Ini udah nyala. Nggak stasioner baik. Gasnya itu normal ya? Normal, berarti anu lemah ya. Udah berarti tinggal di komponen yang lainnya gitu masalahnya. Bisa jadi di bagian sensor ini, karena saat di engkol tadi sedikit petik bunyi di sini, berarti ada yang kurang normal di bagian TB. Kalau untuk basic menyalakan ini udah cukup. Tidak ada masalah di bagian ECU, tidak ada masalah di bagian perkabelan gitu. Karena udah nyala mesinnya gitu. Paling tinggal komponen pembantu yang lainnya gitu. Saya bilang tadi, berarti ada ya tingkat ketidaknormalan di bagian pengapian mungkin, di bagian kompresi mungkin, di bagian BBM mungkin gitu. Karena basicnya udah nyala gitu. Coba kontak deh, nyalakan deh, ulah digas guys. Tuh, udah nih guys. Ini normal nyala. Nyala Kang Bro nih. Terus matikan. Nah, sekarang kita cek injektor. Injektor kepunyaannya nih. Ini nyala apa enggak nih? Injektor kepunyaannya nih. Coba buka kon, ganti injektor. Kalau tahu masalahnya kayak gini, saya nggak akan bongkar-bongkar di bagian body, semua full body kayak gini nggak akan, gitu. Ya. Berhubung ini keluaran dari bengkel,
otomatis kan kalau keluaran dari bengkel apalagi dapat info kabelnya udah dibawa seret-besret kayak gini, udah disobek-sobek gitu kabelnya. Ya berarti secara logis kalau keluar dari bengkel apalagi infonya kabelnya udah kayak gini, berarti secara logis masalahnya bukan kaleng-kaleng gitu. Ya masalahnya. Tapi ini kaleng beneran. Lah, ini mudah-mudahan jadi edukasi aja, pembelajaran bagi kita semua. Karena manusia sifatnya ya kayak tadi nih, sifatnya lupa, salah, harus paham ke bagian situ. Pakai oli kok pagel mah. Silnya udah melar itu silnya, udah melar sil ini nih, o-ringnya. Ini o-ring di bagian sini udah melar nih. Makanya dimasukinnya susah. Ini bensinnya juga, aduh. Pakai oli kok samet. Ini injektor yang bawahnya nih normal apa enggak nih? Sabalen drop. Putar-putar. Nah. Yes. Ini ceklan ya kameranya. Wajarlah keras orang. Tadi aja ngelepasnya keras. Nah, masuk kan bro. Nah kita buktikan pakai injektor yang kepunyaannya. Coba semprot lakon, eta bensinnya bisikan kejeblung, nggak jeblung. Soalnya kabel koilnya no berantakan, di sini ada bensin bawahnya no. Ini kita semprot dulu, takut jengkol langsung kebakaran nantinya. Dah, engkol, kontak. Nah, udah. Nyala, injektor yang lamanya juga masih oke, masih nyala. Ini masukin lagi Kang Bro. Nah ini masukin lagi. Nah ini masukin ke toko, masukin ke toko kon. Ya, udah oke ya, nyala nih. Coba, gas coba. Enak pakai injektor ini banyak. Ini pakai injektor ini nih, enak bisa tuh digas. Ya, berarti pakai injektor Vario 110 yang tadi nih itu tidak support. Ya, harus pakai Vario 125 gitu. Tidak support ya, teman-teman nih. Ini udah enak. Cuman bagian mesinnya juga suaranya berisik. Terus bagian knalpotnya udah keluar asap. Udah keluar asap. Air radiatornya bocor. Berarti ini masalahnya kompleks. Nah, tugas kita di sini cuma memperbaiki kelistrikan. Yang penting motor ini menyala. Adapun tindak lanjutnya di bagian mesin ini tinggal konfirmasi ke yang punya motor. Ini putaran ininya juga terlalu ngebuka, batasan langsamnya kurang enak. Udah ya, nyala. Coba rada di tuh ngebul parah no. Haha. Ngesot lagi rem. Coba jajal bawa be, naik diuk ke dia, bisa tuh. Ulah diuk kan dia dipotong ya.
Ayo bisa ganu olian semua lah, ulah. Bisa ganu olian. Dikontrol lah oli nak. Nah, wes pehan kon. Nah ya, ini teman-teman, ini durasinya udah 1 jam lebih. Ya mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dalam segi ucapan maupun segi prakteknya, saya minta maaf karena saya manusia biasa, sifatnya salah dan lupa. Ya, pesan di video kali ini, untuk memperbaiki motor itu harus dengan pikiran atau otak yang jernih. Kalau lagi mumet, udah tinggalkan dulu. Setelah otak kita sudah refresh, baru kita lanjutkan. Karena ini masalahnya masalah keuangan, bosku. Ya, masalah keuangan, masalah duit. Kalau masalah duit ini sensitif. Ya, takutnya kan yang punya motor ini duitnya nyarinya susah. Kerja apa untuk menghasilkan uang sepeser 2 peser itu susah mungkin, ya. Nantinya kalau dengan pemikiran atau otak yang kacau, memperbaiki motor bukannya malah baik, malah makin kacau gitu. Harus dengan pikiran yang rileks, yang santai, fresh. Pasti suatu masalah pasti akan ketemu, serumit apapun itu gitu. Ya. Ini masalahnya di bagian ini aja, apa? Di bagian rotak aja masalahnya sebenarnya. Apa coba? Kabel nggak kita perbaiki. Yang lain nggak kita perbaiki. Cuma kita nyoba injektor pakai yang Vario 110 hidup mah hidup, cuman tidak support di gas, dia nggak naik gitu. Setelah diganti pakai kepunyaannya, di gasnya enak, respon gitu naik. Berarti masalahnya di bagian rotak doang gitu. Tahu masalahnya di bagian rotak doang, saya nggak akan bongkar-bongkar di bagian body. Oke, saya kira masalahnya ini bukan kaleng-kaleng gitu. Oke ya, mungkin video itu sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hidup balik kontak. Cuman starternya doang yang belum, coba di starter. Oh akinya mungkin lemah. Oh, udah muter sih. Mungkin dari soket ini nih. Oh, nyala. Ini pehan. Suara mesinnya juga deg 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 deg. Wah, mungkin itu kompleks ya, masalah di bagian mesin juga.